posisi agama-agama di luar 6 agama, ya. Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sebenarnya kita memang punya regulasi. Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS tahun 1965 itu pencegahan penyalahgunaan penodaan agama. Kemudian itu ada ketentuan pidananya ditambahkan di pasal 156 hari. Nah, kalau kita lihat di pasalnya, di Undang-Undang PNPS 65 di badan tubuhnya, sebenarnya kita nggak akan menemukan banyak hal kering di pasal. Kemudian lebih mencermati, baca penjelasannya. Nah, di sini ada diatur ya bahwa selain 6 macam agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk di Indonesia, yaitu tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarathustra, pasal 29 ayat 2, dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lainnya. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu ya, ini tadi redaksionalnya itu tidak berarti bahwa agama-agama lain selain yang 6 tadi itu tidak diakui. Mereka tetap diperkenankan itu. Tapi kenapa kemudian yang disebut itu cuma Yahudi, Zarathustra, Taoisme? Oh, nggak ada Bahai di situ. Padahal nggak disebut di dalam sini, nggak ada kata Bahai. Tapi kemudian kemarin sempat ramai, Gus Menteri Agama mengucapkan ya selamat ya. Nah, kalau kita pakai dasar ini pun ada disebut. Nah, tapi kan di sini ada kata misalnya. Ini misalnya, jadi 4 itu hanya misal, yang lain-lain pun nggak apa-apa. Memang secara faktual, secara fakta sosiologis itu ada banyak agama-agama yang datang di Indonesia ini sejak zaman dahulu kalanya gitu kan. Dan kita tahu dalam perkembangan sejarah kita, Islam tumbuh sebagai agama yang besar dengan jumlah pemeluk yang banyak. Demikian juga 5 agama lainnya. Tapi agama-agama ini tetap ada. Kita lihat misalnya selain Bahai di Sulawesi Utara, Pak Salbert ya, itu masih ada sinagog, ada pemeluk Yahudi. Bagaimana posisi mereka? Loh, tentu negara menjamin. Ini bukan saya yang ngomong. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS 1965. Jadi saya hanya menyitir saja apa yang sudah diatur di dalam undang-undang kita. Begitu kira-kira ya. Tentu kita pahami bahwa soal agama ini adalah soal yang sensitif. Dan kita ini adalah bangsa yang masih tumbuh terus, masih berkembang terus. Nah ini kita memang harus terus belajar ya, untuk kemudian menerima perbedaan-perbedaan itu, menghormati ya, saling bertoleransi gitu ya. Nah mungkin ini yang menjadi inti dari beberapa program prioritas di Kementerian Agama, misalnya moderasi beragama, dan tahun depan nanti ada juga tahun toleransi. Ya, intinya kita teruslah, kita berproses, semakin lama semakin baik gitu. Kehidupan kerukunan umat beragama di bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Salto tentang apa? Aku lupa. Surat edaran. Surat edaran. Ya kalau surat edaran itu sebetulnya secara prinsip tentu bisa dilakukan dan tidak terlalu sulit untuk draft. Yang ngedraft cepat aja pasti bisa. Tapi kok saya malah berpikir mungkin kita butuh asal tuh selain sekedar surat edaran, nanti ada semacam juknis. Juknis yang bisa membantu Bapak Ibu di berbagai daerah untuk kemudian mengisi dia atau melaksanakan apa yang menjadi ditugaskan kepada Bapak Ibu ini kan. Juknisnya itu singkat saja Pak Salbut nanti kan.
itu bisa dilampirkan di surat edarannya. Oh, siap. Ya, gitu ya. Oke. Yang terakhir tadi tentang kalau ngelapor di hukumnya gimana, Bib? Bagaimana dengan status informasi yang ada di dalam ini kolom-kolom isian di Ya, misalnya kalau di ngelapor kan relix ada, ini kan, ini ada di relix dia. ya, relix ya. Ya. Ada yang meninggal, misalnya ngelapor ternyata ada meninggal betulan karena motif agama itu. Ini sebetulnya yang paling tahu siapa ngisi apa di sini Pak Salbut. Ya, tapi gini, menurut saya sih ini kan kita sudah sepakat ya bahwa ini ada anonymity, gitu loh. Bahwa Bapak Ibu tentu dijamin apa yang namanya rahasia personalnya. Hanya saja kita perlu mengambil identitas yang sifatnya geografis tadi ya. Iya. Tentu itu penting. Sama misalnya verifikasi identitas personalnya. Tapi kalau lain-lain nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan di internal kita, apalagi di luar kita nggak ada sama sekali yang perlu dikhawatirkan. Dan ini sudah lazim di dalam berbagai macam praktek riset kita ya, riset-riset empirik semacam ini ya. Dan tentu saja yang sifatnya informan dalam riset itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Dia mendapat perlindungan yang lebih. Bukan? Itu saja Pak Salud ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa memang lebih baik kesempatan ini sebelum maghrib ini digunakan untuk mengisi, dan semoga semakin banyak data yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu yang tentu akan sangat bermanfaat nanti oleh para tim penyusun atau pelaksana religiosity index ini. Terima kasih. Mohon maaf bila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bib Kodir untuk penjelasan sekaligus sarannya. Ini lanjut saja kita mulai dari pengisian. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian mungkin yang di sini sudah selesai submit semua malah ya. Oke. Nah, mungkin yang agak sinyal internetnya agak bermasalah dan sebagainya bisa ngikutin ini, bisa melihat bersama-sama, mungkin dipandu langsung oleh Mas Alfon. Ya, terima kasih Mas Syarud dan Tadi. Langsung saja, ini ada beberapa temuan dari teman-teman yang ada di Zoom. Apakah misalnya di suatu daerah itu tidak ada permasalahan? Lalu apa yang harus diisi? Sedangkan ini wajib diisi satu persatu dari pertanyaan tersebut. Bapak dan Ibu bisa mengisi yang paling berpotensi terjadi di daerah Bapak Ibu. Itu apa? Nanti filterisasi dari pertanyaan ini itu adalah di ini. Apakah permasalahan lingkungan hidup di wilayah Anda dapat diselesaikan? Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengisi sudah selesai. Begitu. Jadi logik pertanyaan dari survei ini seperti itu. Begitu. Nah, terkait dari terus ada lagi pertanyaan mengenai identitas. Identitas itu kan ada pertanyaan dari provinsi sampai dengan desa. Memang ada beberapa desa yang tidak ada dalam list, itu akan kami segera perbaiki. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah lokasi tersebut itu yang dipilih adalah lokasi tempat tinggal atau lokasi tempat kerja? Tempat kejadian. Yang dipilih adalah bagaimana Mas? Tempat kejadian. Tempat kejadian. Jadi misalnya tergantung wilayah Bapak Ibu di Kabupaten Bolang Mongondo atau di mana gitu. Misalnya Kabupaten Sidoarjo atau Kota Sidoarjo, di kecamatan apa, di desa apa, dilaporkan. Tempat kerja. Tempat kerja. Gitu. Tempat kerja misalnya nanti yang melaporkan yang terdekat dari situ misalnya. Gitu. Tapi yang jelas kalau kejadian di Sidoarjo yang melaporkan jangan dari Pamekasan ya.
Agak jauh soalnya kalau ke Sidoarjo. Yang Sampang itu rumahnya di Dapur. Oh, yang Sampang. Nah, ini juga melaporkan Sidoarjo, terus tapi Sampangnya nggak berani dilaporkan. Ini bahaya juga. Nanti kata Pak Sekjen selesai. Iya, melaporkannya Sidoarjo semua. Ya, terima kasih Mas Arthur. Jadi saya percepat saja karena mungkin Bapak Ibu sudah mengerti sebagian besar ini. Dari secara teknis semua pertanyaan ini wajib diisi. Apabila misalnya Bapak Ibu submit begitu di sini next, ternyata kembali lagi pertanyaan itu ke atas, itu berarti ada kemungkinan besar ada pertanyaan yang belum dijawab. Jadi misalkan Pertanyaannya muncul lagi. nah itu Pak, berarti ada biasanya nanti akan ada ini Pak tanda wajib diisi begitu, tanda merahnya seperti itu. Jadi misalnya tidak ada masalah sama sekali, nanti Bapak Ibu bisa memilih tidak. Jadi misalnya di masalah lingkungan itu tidak ada semua. Ternyata yang jadi concern utama di daerah Bapak Ibu adalah masalah bangsaan misalnya terkait narasi profil apa atau bagaimana gitu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa skip dengan pilih tidak semua dari dimensi yang lain. Nanti dimensi di kebangsaan nanti Bapak bisa fokus di situ untuk mengisi begitu. Jadi karena dinamika di daerah bisa naik turun kan itu nanti bisa bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya sekarang ini yang jadi permasalahan adalah dimensi kebangsaan. Nanti misalnya dua bulan 3 bulan ke depan nanti justru masalah lingkungan yang lagi naik gitu di daerah Bapak Ibu gitu. Nanti Bapak Ibu bisa fokus di pertanyaan lingkungan, nanti di dimensi lain Bapak Ibu bisa pilih misalnya permasalahan ini bisa pilih yang paling berpotensi terjadi apa, nanti pilihan selanjutnya adalah bisa pilih tidak. Nanti secara algoritma nanti akan dihitung sebagai ini enggak ada kejadian begitu. Ya, baik Pak. Ya. Basis dari kali ini sebenarnya survei atau laporan? Laporan. Artinya begini, kalau laporan berarti kan setiap terjadi sesuatu kita bisa melapor. Iya. Dari ini mungkin juga kita bisa mengisi. Iya. Survei untuk indeks dari betul. Iya. Betul Bapak. Jadi hari ini Bapak isi, besok juga bisa Bapak isi lagi gitu. Jadi ini bisa repetitif dan bisa berubah sesuai dengan kondisi di daerah Bapak Ibu begitu. Hasilnya itu masuk ke mana? Ke dashboard tadi yang saya tampilkan itu, Pak. Berarti Bapak bisa baca itu ya? Iya. Langsung. Itu Iya, langsung. Real time Pak. Jadi detik Bapak submit itu langsung kebaca di servernya Mas Alfred begitu. Bukan server, itu server Kemenak itu. Kalau isinya salah-salah langsung ketahuan, Pak. Iya. Langsung selesai kata Pak Sekjen tadi. Jawa Timur sudah lapor semua. Ya, cocok. Nanti kita cek ya. Siapa yang belum ini, nanti kita ketahuan. Siap. Kalau melihat dari dashboard yang ada itu, lalu saya kira semua orang itu bisa ngisi asal nulisnya. Terus kredibilitas dari hasil laporan itu, apakah itu dari orang Kemenak atau luar Kemenak kan kita tidak tahu. Oh, itu nanti di dashboard bisa kita bisa. Dan dari pertanyaan yang menarik Pak, ada identitas. Nah itu mengapa identitas itu agak sedikit detail begitu, misalnya sampai instansi, sampai ekonomi, penghasilan begitu. Itu bukan mata-mata buat ngasal-asalan, itu sebagai algoritma, itu nanti bisa dihitung dalam algoritma. Karena yang isi juga ada beberapa LBH atau kampus yang ada. Kalau enggak. Nanti di tiap kecamatan kan ada PID-nya sendiri-sendiri, jadi tidak sembarang orang yang isi, tidak sembarang orang yang buat laporan. Jadi dari sisi pengawasannya juga terjamin Pak.
Oh, bentar, bentar. Validitas pelaporan. Oke, ya, terima kasih. Nah, terkait pelaporan, sebenarnya kita memungkinkan orang di luar Kemenak memasukkan informasi. Ini masukan dari BIPKODIR juga, misalnya kampus itu juga mengisi misalnya sistem pelaporan. Atau kemudian LSM atau LBH itu memberikan pelaporan. Jadi kemudian kita misalnya nanti akan melibatkan teman-teman dari LBH Ansor, LBH NU, LBH Muhammadiyah, dan sebagainya. Jadi semua data itu kita konfirmasi. Jadi misalnya tentu saja yang menjadi ujung tombak tetap Kakan Kemenak, tetap Kepala KUA. Tetap ini yang utama. Tapi bukan berarti kita menutup akses dari yang lain. Nah, kontrolnya bagaimana? Kontrolnya nanti di comment center. Itu tinggal pakai query, begitu ada misalnya ngisi ngawur ini tanpa ada email atau tanpa nomor HP, strukturnya bukan nomor HP, itu kan dia nggak bisa lanjut. Gitu, itu satu. Terus kedua, nanti kan ini polanya berulang. Yang melakukan misalnya pengisian, misalnya nanti teman-teman dari LBH API, dari Walhi, dari macam-macam ngisi. Nah, kita tahu, oh ini informasinya aja. Terus kemudian tiba-tiba ada orang coba ngisi. Nanti kan kita dari sistem deteksi, ini belum pernah ngisi sama sekali, kok tiba-tiba ngisi, teridentifikasi. Jadi secara sistem IT kita lumayan canggih lah. Tadi itu Pak Sekjen salah nyebut sebenarnya. Yang disebut itu Mas Aat. Nah, saya saltut. Nah, Mas Aat itu tenaga ahli yang khusus di transformasi digital. Nah, Mas Aat ini punya spesifikasi Black Hat Community. Black Hat itu sertifikat hacker. Jadi hacker tersertifikasi. Nah, itu alhamdulillah tenaga ahli Menteri Agama. Sebelumnya beliau staf khusus Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu ditanya sama Gusmen, "Kamu melu kepala badan apa melu aku at?" Ya melu kiai. Lah kepala badan kan paling urusannya duniawi. Ini kalau ikut Menteri Agama, ikut kiai, urusannya akhirat. Saya takut nanti dia nggak dianggap santri jenengan repot, Gus. Nah, alhamdulillah kita punya expert lah, punya ahli yang bisa identifikasi. Jadi yang mengisi boleh termasuk demit, setan boleh ngisi, tapi tetap nanti akan terverifikasi. Jadi secara algoritma, wah ngawur ini setan mesti gitu. Jadi itu nggak usah Bapak Ibu pusingkan. Nggak usah. Yang penting kan buat kita adalah user friendly, gampang diisi, bisa diisi dengan semudah-mudahnya, ngisinya gampang. Makanya kemudian kita pilihannya tidak pakai server orang lain, tidak pakai Kobo, pakai Google Form, pakai Microsoft Form, tapi di kita. Ini ngomong tentang kedaulatan data dan kedaulatan informasi. Terus yang kedua ini kan juga ngunci. Data itu tidak disalahgunakan pihak lain. Data itu hanya ada di server Kemenak. Yang punya akses tentu saja Menteri Agama, semua teman-teman yang ada di comment center yang itu untuk masuknya harus pakai face recognition. Jadi nggak bisa orang masuk, misalnya Mas Alfon ikut bantu meneliti, tapi tidak teridentifikasi sebagai orang di comment center. Cuman ngajari tapi tidak bisa ngelihat isinya. Kasihan banget ya. Nanti termasuk dashboard tadi jawab Yai Amir Solahuddin, siapa yang bisa ngelihat hasilnya? Hasilnya nanti dashboardnya dibuatkan juga. Kalau ini kan untuk instrumen pengisiannya, nanti dashboardnya disiapkan kayak dashboard pemantauan prokes, pemantauan sosialisasi Idul Adha, nanti dibuatkan dashboardnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Seperti yang tadi kami sampaikan, Menteri Agama bisa melihat semua. Kakanwil hanya bisa melihat wilayah provinsinya. Kakan Kemenak hanya bisa melihat wilayah kabupaten kota di mana kekuasaannya gitulah, kecamatan gitu. Yai Amir Solahuddin bisa melihat Sidoarjo lengkap sampai desa RT RW, termasuk ada laporan mungkin ada
siapa yang baru nikah lagi dan sebagainya, lengkap lah mungkin itu. Wah, ada yang baru pegatan, lengkap lah mungkin itu. Nanti sistem itu bisa kita kembangkan. Terus estimasi loh Pak, Siap. estimasi kapan kira-kira bisa terrealisasi yang pengawasan berjenjang lagi? Nah, pengawasan berjenjang ini akan kita rampungkan di bulan November ini. Jadi Desember kita sudah siap, dashboardnya sudah siap, karena menyambut tahun toleransi. Tahun toleransi ini merupakan program super prioritas. Impresnya yang awal Bib Kodir ini. Nah, instruksi presiden karena itu. Nah, itu instruksi presiden tentang tahun toleransi. Jadi tahun toleransi mulai Januari itu pemantauan sudah real time. Nah, yang kita isi sekarang ini semua sampai kecamatan KUA ngisinya ya sekali boleh, 2 kali, tapi nggak usah tiap hari. Ini sampai November. Oke ya, mungkin jelas ya. Nanti begitu itu nanti dashboard sudah siap, sistem benar-benar pemantauan early warning sudah siap, nanti pasti disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang baru ada akun usernya. Jadi Kanwil hanya bisa buka wilayahnya, Kanwil Jatim nggak bisa buka Bali misalnya, nggak bisa buka Jawa Tengah dan sebaliknya. Begitu juga yang Pasuruan nggak bisa buka Pamekasan walaupun sama-sama depannya P misalnya. Atau Sumeneb buka Surabaya karena sama-sama S nggak bisa, dikunci. Mungkin itu ya. Oke. Mungkin itu aja. Oh iya siap. Nah iya. Nanti langsung ya. Ya, baik Mas Alfred, terima kasih. Kendala-kendala yang mungkin secara teknis kami temukan dari pertanyaan di Zoom dan di offline ini terkait kacang. Itu ada laporan lagi yang masuk ke WhatsApp yang nomor yang tadi itu akan segera kami perbaiki dan itu tidak akan sulit. Dan selain itu mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan mengisi atau apa begitu secara teknisnya Pak? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena secara metodologis dan konten itu sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Alfred begitu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Alfred bisa ngomong assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah syahadat ya Pak? Oh, pancen Islam apa itu. Nah, oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini mudah ya pengisinya ya. Masalahnya itu kan kayaknya di depan itu pertanyaannya sedikit ya kayaknya. Begitu diisi, kok nambah ya memang. Beranak terus gitu. Iya, mohon maaf itu jebakan Batman. Sengaja Pak. Sengaja. Karena kita pengen ngejar terus. Misalnya ada korban luka nggak? Oh nggak ada. Oke, kalau korban ngungsi ada nggak? Oh nggak ada. Oh ada pembiaran aparat nggak? Ada atau nggak? Oh kalau ada, melakukan pembiaran gimana? Diskriminasi oleh aparat apa? Diskriminasi layanan, diskriminasi apa, macam-macam. Jadi kita tanya detail lah. Iya, jadi pertanyaannya memang investigatif ini. Karena sesuai arahan Makrus apa Markus ini. Ini nyamar karena beliau kontra Intel kan kita harus waspada ya. Kita curiga nama aslinya Ahmad atau siapa atau iya namanya Markus ini kiai padahal kan dari Sumeneb kan. Siapa tahu dari Deputi 3 gitu. Iya, ini kayak jangan-jangan dari Deputi 3 ini. Ya mungkin gitu dari saya, misalnya itu. Oh ya, nomor telepon di share. Baik. Siap. Oh nambah. Apakah tidak memungkinkan ada semacam regulasi yang bisa saya terima? Yang mau dibuatkan semacam surat edaran. Ya. Dibuatkan. Ya. Oh iya, siap. Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Ya. Untuk itu aturannya, regulasinya nanti akan dilengkapi dengan surat edaran atau bahkan instruksi menteri, perintah ya. SE saja surat edaran lengkap dengan juknis pengisian, nanti Mas Alfon bikinkan dan tim kita bikinkan
cara pengisian dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau ada masalah, kan di situ ada nomor WhatsApp pengisi kan. Nah, nanti kita tanya. Nah, misalnya kalau di wilayahnya tentu saja kita tidak langsung ke penyuluh, tapi kontrolnya di Kak Kanwil. Pak Kanwil ini ada penyuluh seperti itu. Betul enggak? Oh, Pak Kanwil ini bilang, "Gak ada mana-mana." Nah, ini kan harus diverifikasi. Jadi tetap kita verifikasi ya. Trust but verify. Gitu bahasa intelnya Pak Markus. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kebaikan kita bersama, menjaga Republik ini, menjaga negara ini buat anak cucu kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nomor HP-nya dulu. Oh iya, ya nomor HP. Tetap ya.